Nama ibu, nama Iya, ibu panjang sekali ini. Namanya Ripka Erlina Widesitayanti. biasanya dipanggil siapa, Ibu? Biasanya panggil Ripka boleh, panggil Lina juga boleh. Tuh. Panggil Usianya berapa, Bu? usianya udah tua ini usianya ya. Usianya genap hari ini 44 tahun. Domisilinya di mana, Ibu? Misilinya saya ini di Kecamatan Teguwanu. Hmm. Desanya namanya Desa Baru ya, Desa Baru. Kelurahannya Kebonagung, Kecamatan Teguan. Ibu, saya izin bertanya, apakah Ibu sudah berkeluarga? Sudah, Sudah punya anak apa belum, Bu? sudah. Kalau boleh tahu, anaknya usia berapa ya, Bu? Usia anak saya sekarang 16 tahun. Oh, 16 tahun. Nggak jauh beda berarti ya, Bu? Ya, sama. Kalian juga anak-anak ibu ini. Usianya kan baru masih belia-belia tuh. Belum ada Iya, 2 bulan. Nah, berarti nanti saya izin bertanya terkait topik tersebut ya, Bu. insya Allah lah. Sesuai pengalaman pribadi ya. Baik, Ibu. Kami dalam wawancara dengan topik transisi dari PAUD ke SD. Nah, kami Eh, membutuhkan narasumber dari seorang guru SD, Bu. hmm. Kalau boleh tahu, tempat kerjanya di mana ya, Bu? Kulina di SD Negeri 3 Ringin Pitu, Kecamatan Tanggung Harjo. Sudah berapa lama, Bu, bekerja di sana mungkin? Sudah 10 tahun kira-kira. Ah, 11 tahun ya kayaknya. jelas. Baik. Eh, Kira-kira Ibu sudah siap untuk diwawancarai? Oke, insya Allah siap. Baik. Kalau begitu, saya persilahkan kepada teman saya untuk mengajukan pertanyaan. Hmm. Silahkan, Pak Tinggi. Terima kasih. Sebelumnya izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ye. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu Lina ketahui tentang transisi PAUD ke SD itu? Hmm. Eh, eh, Walau ini Bu Lina dulu pernah sih ya ngajar kelas 1 pernah gitu nanti Ibu jawab. Walaupun sekarang Ibu ngajar di kelas tinggi, kelas 6, tapi insya Allah masih ingatlah ya sesuai pengalaman dulu. Masa transisi itu kalau menurut Ibu adalah masa peralihan ya. Masa peralihan, kalau dari PAUD ke SD berarti masa peralihan di mana anak-anak itu yang tadinya bersekolah di PAUD harus melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu masuk ke SD. Jadi perpindahan dari PAUD ke SD. Begitu, Kakak Cindy? Hmm. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menurut Ibu Lina itu tentang pentingnya transisi PAUD ke SD supaya dapat berjalan lancar. Hmm. Mungkin proses pembelajarannya seperti itu. Mm, mm, mm. Memang menurut Bu Lina, masa transisi dari PAUD ke SD itu memang banyak sekali rintangannya, tapi juga itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk jenjang SD itu sangat penting. Karena bagaimanapun, eh, ibaratnya seperti kita mau membangun rumah itu kan kita butuh fondasi ya Kak ya, butuh fondasi yang sangat kuat. Dan menurut Ibu itu PAUD itu adalah pendidikan dasar ya buat anak-anak ya di usia dini gitu. Justru itulah yang
yang akan memberikan fondasi yang terkuat sebelum anak-anak itu masuk ke SD. Fondasi yang kuat buat anak-anak itu terutama ya untuk masa-masa. Memang beda ya di masa ibu dulu, tahunnya ibu dengan tahun yang sekarang itu sangat jauh berbeda. Kita dibutuhkan menghadapi era globalisasi yang di zaman sekarang yang eh, semuanya harus serba apa Kak, serba intelektual, semuanya serba canggih. Kita beda dulu dengan zaman yang dulu gitu kan. Sekarang kita dituntut harus lebih cepat dalam berpikir, bertindak gitu kan. Apalagi sekarang dengan di masa Indonesia yang sekarang itu lagi menghadapi ini apa negara berkembang, kita secara mental itu SDM-nya harus siap. Maka dari itu, menurut Ibu itu penting sekali. Kita harus menyiapkan mental anak-anak itu dari dasar itu, dari segi emosional. Itu pasti ya, emosionalnya. Terus kita juga harus mengenal bagaimana latar belakang anak-anak itu dari keluarganya bagaimana. Gitu. Dan guru PAUD sebagai eh, guru yang mendidik anak-anak dari tingkat dasar ya itu sangat penting sekali memberikan fondasi buat anak-anak. Jadi anak-anak ketika masuk ke SD itu sudah siap menghadapi bagaimanapun di pergaulan di PAUD dengan SD pasti ada perbedaannya ya Kak ya. Jadi secara mental anak-anak punya dasar yang kuat karena nanti eh, kita butuh generasi yang siap untuk menghadapi era globalisasi yang di zaman sekarang kita harus pokoknya anak-anak terus siap mental untuk ini apa ya hmm, karena yang kita butuhkan untuk tahun-tahun ke depan anak-anak itu harus siap skill terutama ya kan yang dibutuhkan tidak hanya kecerdasan di dalam belajar aja tapi kita butuh menyiapkan anak-anak itu siap dengan dirinya sendiri paling tidak nanti bisa untuk menyiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi masa yang akan datang eh, dengan pelatihan-pelatihan yang sekarang kita di apa ini di program pendidikan program Pancasila kan ya kita harus siap dengan itu maka itu menurut Ibu PAUD sangat penting sekali sebagai dasar fondasi yang terkuat untuk menghadapi SDM yang akan datang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan yang sering ditemui atau pernah Ibu temui dalam proses transisi PAUD ke SD ini? Nah ini paling seru. Tantangan itu banyak sekali kakak, ya. Apalagi dari PAUD ke SD, walaupun ibu masih ingat ya zaman ibu ngajar kelas 1 itu. Tantangan paling yang namanya anak PAUD ya kak ya, kan masih apa, masih banyak sekali apa, mereka lagi ini giat-giatnya, lagi banyak bergerak, lagi banyak, terus pokoknya banyak ini ya. Jadi tantangannya satu, kita harus sabar. Sabar, benar-benar sabar dan jadi guru kelas 1 benar-benar harus siap mental kan. Harus siap mental, banyak berkomunikasi dengan orang tua karena dengan guru yang lain juga harus banyak berkolaborasi dengan guru PAUD juga juga begitu gitu. Karena otomatis satu permasalahan-permasalahan itu kesiapannya itu paling berat itu beda dengan yang kalau udah kelas tinggi ya. Kalau itu tuh satu kita kan nggak bisa ninggalin sedikit pun semenit pun kita nggak bisa ninggal. Ibaratnya ya kita jadi kayak guru PAUD beneran gitu kan kalau di kelas 1 itu anak-anak yang maaf nih ya kadang ya
belum bisa, belum hafal huruf, itu tantangan berat kita kan. Karena anak-anak itu memiliki apa ini? Memiliki tahapan-tahapan yang berbeda, memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Anak satu dengan yang lainnya tidak bisa sama kan ya Pak. Ada yang eh, siap, ada yang masih sekarang PDW, ibaratnya kan begitu. Ada yang em, nggak mau peduli gitu kan. Itu anak-anak memang punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru kelas satu itu ya harus menguasai bagaimana caranya menghadapi mereka di masa-masa seperti itu. Ya memang satu dibutuhkan kesabaran. Apalagi kalau mungkin kalau guru PAUD sudah terbiasa ya, tapi kalau nanti masuk di SD itu ada yang tantangannya pasti menghadapi mereka yang mungkin belum belum bisa makan sendiri, belum bisa cuci tangan sendiri, belum bisa ke membersihkan diri untuk ke kamar mandi sendiri. Itu memang tantangan-tantangan dilihat dari segi eh, luar ya gitu kan. Kalau dari dalam ya pasti pengenalan huruf, eh, paling tidak kan anak-anak mengenal huruf paling tidak kan gitu. Kalau tapi kan ya tadi kembali lagi ke kemampuan anak-anak. Memang tidak bisa dipaksakan. Ya, itulah tantangannya dari sedikit yang Ibu alami dulu. Kayak gitu. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dalam transisi PAUD ke SD ini? Kunci keberhasilannya Ya. komunikasi. Menurut saya itu komunikasi guru dengan orang tua, komunikasi guru dengan guru SD dengan guru PAUD itu sangat penting itu kan. Komunikasi itu bisa bagaimana eh, sikap anak-anak, bagaimana kelebihan anak-anak, kekurangan anak-anak. Terus komunikasi itu dengan orang tua ya. Kalau dengan guru SD, dengan guru PAUD. Sebelum anak-anak masuk ke PAUD itu biasanya kalau dari kita ada komunikasi kan di sini. Komunikasi dengan guru PAUD ya, misalkan bagaimana nih guru-guru PAUD nanti yang kan kadang mereka ada yang nggak ngelanjutin ke TK ya, ada yang langsung ke SD juga kadang ada seperti itu. Pasti kita akan eh, tahu karakter anak-anak ini bagaimana gitu kan. Nah, itu kita sudah jadikan program itu Kak untuk kita bagaimana sih harus akan menghadapi anak-anak yang akan masuk ini dengan karakter mereka kita biasanya udah tahu. Terus kemudian eh, di situ kita akan menyiapkan yang sebelum sebelum kita masuk ke pembelajaran eh, ada waktu 1 minggu yang dinamakan pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, di situ kita harus bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Jadi mereka itu masuk ke lingkungan SD itu tidak ada rasa takut, tidak rasa takut, terus ada rasa kepercayaan diri mereka. Jadi waktu 1 minggu itu guru-guru kelas 1 di sekolah kita itu mengadakan pengenalan lingkungan, permainan yang menyenangkan buat mereka, paling tidak meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk eh, kadang-kadang anak itu ada yang rasa punya minder, rasa malu, dan tidak punya keberanian. Jadi satu komunikasi, yang kedua sistem pengajaran yang menyenangkan, dan pengenalan lingkungan itu sangat penting gitu. Biasanya kita pengenalan lingkungan selain ada permainan-permainan yang menyenangkan, kita biasanya ajak anak-anak itu keliling daerah-daerah yang di dekat sekolahan. Paling jauh kita paling tidak mengenal di instansi-instansi untuk di kecamatan. Jarak dari sekolah kita ke kecamatan itu kan 3 kilo ya Kak ya. 3 kilo, nah itu. Nah, bagaimana mengajak anak-anak menyenangkan? Kita biasanya naik odong-odong tuh bareng.
kita kenalkan ke instansi-instansi terdekat yang ada di kecamatan. Gitu, terus ajak makan siang, souvenir-souvenir, terus sikap guru yang memang ya dituntut memang harus ramah ya ke anak-anak, ngemong ibaratnya. Jadi itu yang menurut Ibu itu kunci keberhasilan itu komunikasi, terus apa tadi? Mengajar dengan yang sesuatu dengan yang menyenangkan gitu kan. Terus yang ketiga pengenalan lingkungan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah berikan. Untuk beberapa pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Iya, oleh oke. Oke, terima kasih Cindy. Nah, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu, eh, program apa sih yang Ibu lakuin untuk membantu anak itu beradaptasi dengan lingkungan di SD? Nah, itu tadi. Tadi sudah saya eh, jawab di awal tadi, program untuk pengenalan anak lingkungan di SD tadi, kita 1 minggu akan mengadakan kegiatan yang sangat menyenangkan buat anak-anak, bikin mereka nggak takut ya. Pokoknya bikin mereka senyaman-nyamannya, bikin mereka happy, yaitu dengan pengenalan di sekitar lingkungan sekolah, terus kegiatan-kegiatan di sekolah yang menyenangkan, entah itu permainan, terus pengenal lingkungan sampai di tingkat kecamatan ya. Itu program kita selama ini seperti itu. Ada Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, keterampilan dasar apa sih yang seringkali itu belum dikuasai oleh anak ketika mereka itu baru masuki SD gitu, Bu? Nah, keterampilannya yang Ibu lihat satu keterampilan menggunakan pada saat mereka megang pensil ya. Memang ada yang tadi kembali lagi ke bagaimanapun anak-anak memiliki apa kemampuan yang berbeda-beda tadi ya Kak. Ya. Jadi pengenalan terhadap alat tulis dan huruf itu memang ada beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk itu. Bagaimana cara megang pensil yang benar, bagaimana cara mereka menghafalkan huruf yang apa dengan mudah seperti itu. Gitu. Kalau anak-anak sudah mengenal huruf A sampai Z misalkan ya udah hafal kayak gitu. Jadi nanti eh, kita tinggal melanjutkan juga gitu. Bagaimana tinggal menghubung-hubungkan. Kalau sudah anak sudah hafal itu insya Allah pasti nanti mudah untuk bisa membaca. Itu dari keterampilan yang dari baca tulis ya. Terus kalau untuk keterampilan dasar yang lain ya itu tadi anak-anak dari masa PAUD ke SD itu kan tidak mudah ya Kak ya, tidak mudah. Karena anak-anak biasa yang di PAUD diantar sama orang tuanya, ditunggu dari pagi sampai malam. Dan di SD dituntut harus ditinggal gitu kan. Nah, itu memang apa ya, membutuhkan yang namanya anak-anak harus butuh keterampilan di dalam menyiapkan diri sendiri. Misalkan tadi bisa makan sendiri, bisa cuci tangan sendiri. Kan kan sudah tidak ditunggui orang tua ya. Tidak ditunggui orang tua. Walaupun guru itu menunggui, tapi anak-anak harus harus sudah siap paling tidak untuk membawa dirinya sendiri gitu. Terus membersihkan dirinya ketika mereka di kamar mandi. Itu sih kakak, keterampilan yang perlu untuk menyiapkan dari masa transisi dari TK ke PAUD ke SD. Gitu. Yang terpenting itu. Gimana? Ada tambahan? Baik, terima kasih. Kemudian
gimana Ibu itu bekerja sama dengan pihak PAUD untuk memastikan kelancaran transisi PAUD ke SD gitu. Kita biasanya ada komunikasi kan. Ada komunikasi setiap mendekati awal tahun ajaran baru gitu kan. Ada komunikasi menyempatkan diri entah ketemu, entah kita ngobrol lewat apa ya. Kan kadang-kadang ada pertemuan tuh Kak, ada pertemuan guru. Jadi kita di situ ada ajang untuk saling berkomunikasi bagaimana caranya agar terus berkelanjutan gitu. Berkelanjutan artinya ada kesepakatan misalkan em, dari SD harus dari PAUD dulu, paling nggak begitu. Terus biasanya masalah-masalah usia ya Kak ya dari SD bisa diterimanya di usia berapa seperti itu. Terus jadi intinya komunikasi sih memang banyak banyak sekali. eh, Kadang-kadang orang tua itu nanti kelamaan di PAUD kayak gitu. Langsung aja ke TK nggak usah ke PAUD. Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang lagi ada yang dari PAUD nggak mau ke TK langsung ke SD. Memang sih nggak ada aturan Kak. Nggak, selama ini Ibu lihat sih belum ada aturan dari SD itu masuk ke SD harus dari PAUD dulu, dari TK memang belum ada. Tapi di tempat kita ada kerjasama. Tidak hanya dengan guru SD dengan PAUD aja, tidak. Kita melibatkan kepala desa juga. Jadi di situ ada apa ya Kak ya? Ada semacam ikatan kita guru SD, guru TK, guru PAUD, kepala desa bersatu bagaimana caranya anak-anak sebelum masuk SD itu harus awal masuk PAUD dulu, kalau bisa masuk TK, baru masuk SD itu biasanya kesiapan mentalnya dan kesiapan keterampilannya lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang belum masuk PAUD atau belum masuk TK langsung ke SD itu berbeda. Jadi ada komunikasi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk beberapa pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak. Ya, Ibu, tadi kan sudah ditanyakan tentang pertanyaan umum terkait transisi PAUD ke SD, lalu juga barusan sudah ditanyakan tentang pertanyaan spesifik sebagai guru SD ya, Bu. Jadi giliran saya yang untuk bertanya, karena Ibu sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka kami ingin tahu nih, Bu, bagaimana sudut pandang Bu Lina sebagai orang tua. Sudut pandang saya ya sebagai ibu nih ya orang tua jujur. Dulu anak saya memang sekolah di PAUD sih. Dulu PAUD-nya di tempatnya Bu Sevinda itu ya. PAUD, kemudian masuk TK juga. Memang berat sekali, apalagi anak saya laki-laki. Anak laki-laki itu biasanya, dan kebetulan anak saya itu sangat aktif sekali. Jadi ada rasa khawatir yang sangat berlebihan nih sebagai ibu nih. Mau tak tinggal, ada rasa nggak percaya gitu. Takutnya nanti di sekolah gimana gimana namanya anak laki-laki ya kak ya. Akhirnya saya harus menungguin waktu itu. PAUD saya tungguin, TK saya tungguin. Ya memang itu rasa rasa kekhawatiran dari orang tua. Tapi memang anak saya harus masuk. Menurut saya harus masuk dari situ dulu. Karena untuk menyiapkan mentalnya nanti masuk ke SD. Karena di lingkungan SD itu akan bertemu dengan teman-teman yang semakin banyak karakternya. Jadi saya butuh anak saya itu menyiapkan mentalnya dulu. Gitu. Kalau nanti dengan teman PAUD, dengan TK sudah terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, sudah terbiasa bermain dengan orang lain ketika anak saya bisa berkomunikasi dengan gurunya dengan baik. Saya rasa itu terpenting untuk anak saya bisa masuk ke SD. Saya melihatnya begitu, jadi penting untuk pembelajaran, untuk fondasi dini untuk seorang anak.
untuk masuk SD harus PAUD dan TK. Menurut saya begitu. Berarti tadi persiapannya itu dengan menyiapkan mental ya, Bu. Mungkin ada persiapan lain yang Ibu berikan kepada anaknya? Mental. Yang kedua saya menyiapkan bagaimana caranya anak saya tadi ya Kak. Ya saya sudah ngomong dengan kakak-kakak yang sebelumnya bahwa keterampilan itu satu tadi paling tidak anak saya harus bisa ketika saya tinggal bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi saya harus mengajarinya dia itu paling tidak bisa menggunakan alat makan sendiri, bisa makan sendiri di sekolahan tanpa harus ibu tungguin kayak gitu. Terus yang kedua, saya kepingin anak saya itu misalkan saya kasih sangu nih Kak, bisa menggunakannya dengan oh aku dikasih ibu segini gitu kan aku harus gunakan untuk jajan segini bisa memanage walaupun itu dalam nominal kecil dan sederhana ya paling tidak menyiapkan terus ketika saya tidak menunggui anak saya paling tidak begitu merepotkan bundanya nih paling tidak ke kamar mandi itu harus bisa membersihkan dirinya misalkan cebok sendiri cuci tangan sendiri itu yang terpenting. Jadi ketika saya meninggalkan anak saya di sekolah, ada rasa ada rasa tenang. Oh, paling tidak saya percaya anak saya bisa. Dan saya di rumah harus terbiasa mengajak dia berkomunikasi dengan dia, sering mengajaknya dia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, biar dia jadi tidak minder untuk terbiasa untuk bertemu dengan orang lain, berbicara sopan dengan orang lain seperti itu. Terus keterampilan tadi ya nggak lupa di rumah kita tidak 100% harus melimpahkan ke bundanya atau ke gurunya. Enggak, kita sebagai orang tua karena lebih banyak waktunya dengan orang tua ya Kak ya. Jadi orang tua bertanggung jawab lebih banyak ya. Di rumah misalkan tetap mengajarinya dia cara menggunakan alat tulis, bagaimana mengajari dia membaca dan menulis, seperti itu. Baik, Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu membantu anak Ibu dalam beradaptasi pada masa transisi ini, Bu? Ya, itu tadi ya Kak ya. Cara saya membantu tadi ya, menyiapkan dia di rumah, mengajarinya seperti yang sudah saya sebutkan. Seperti itu. Baik, Ibu, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, Hmm. pada masa transisi ini mungkin ada perilaku atau perubahan perilaku pada anak Ibu yang Ibu amati gitu, mungkin sekitar eh, awal masuk SD gitu, Bu, mungkin saat dari PAUD ke SD-nya itu ada perubahan sifat apa begitu? Pasti ada. Pasti ada. Dulu ya di PAUD, ya namanya usia usia 4 tahun ya, 4 tahun. Itu kan pasti lagi heboh-hebohnya tuh, Kak. Lagi hebohnya, lagi manja-manjanya, semuanya ibu kayak gitu. Kalau nggak ada ibu nggak bisa. Nah, ketika di PAUD, kan Buddha-Buddha di PAUD, udah ibu tinggal aja kayak gitu, serahkan sama kita. Akhirnya ya sudah gitu kan. Akhirnya saya tinggal ngajar ya ke SD, saya pasrahkan ke bundanya gitu. Walaupun ketar-ketir Kak, tapi memang saya harus percaya. Saya sendiri juga guru gitu kan. Eh, akhirnya saya percayakan, Bismillah lah gitu. Kemudian ketika Alhamdulillah ada perubahan yang hmm, tadinya itu apa nggak bisa nulis dengan benar gitu kan. Kadang-kadang kan di rumah kan manja tuh kalau sama ibunya kan pasti ngeles ya, pasti ngeles. Tapi kalau sama bundanya kan nurut. Jadi eh, anak saya bisa satu menulis dengan benar. Itu benar loh Kak, menulis dengan benar. Paling tidak keluar garis kan gitu. Hmm. Terus
ketika masuk SD itu perubahannya banyak sih, banyak. Kok yang tadinya anak saya itu nggak suka makan nasi, jadi mau makan nasi. Tadinya kan dulu sukanya makan yang mie seperti itu gitu kan. Suka makan nasi. Saya percaya sih pasti di TK, di itu di PAUD-nya gitu kan. Kan memang apa ya Bun ya, sering disuruh bawa makanan bekal dari rumah lebih sehat seperti itu. Terus lebih bisa menghargai, akhirnya anak-anak saya itu lebih bisa menghargai, oh masakan ibu lebih enak. Itu contoh contoh kecil ya Bun ya. Terus ketika pas masuk SD, yang tadinya anak ini tidak peduli apa tentang misalnya bercanda, kadang anak itu anak laki dia nggak mikir apakah itu akan membahayakan temannya atau tidak. Dia kan belum. Tapi ketika anak saya sudah lulus PAUD, lulus TK, dia masuk ke SD, saya lihat dia lebih lebih dewasa gitu kan. Bermainnya dengan temannya juga lebih hati. Yang tadinya maunya sendiri gitu, lebih lebih ini ya, lebih bisa menahan emosinya. Nah, seperti itu. Terus dalam hal berbicara dengan saya juga ada perbedaan juga. Lebih ini apa? Lebih sopan, kemudian yang tadinya malu-malu untuk bertemu dengan orang lain, kok ini saya lihat dia berani. Berani bukan berarti dalam artian yang negatif ya. Dia berani untuk lebih apa ini? Percaya diri. Percaya dirinya ada gitu. Dulunya tuh dia sangat pemalu sekali, Kak. Pemalu gitu. Saya pernah ngomong sama bundanya, Bun, titip ya anak saya ini seperti ini. Kalau sama saya kan nggak nurut, biasanya kan begitu sama ibunya kan nggak nurut. Walaupun saya bisa bisa membantu anak orang lain pun ya, tapi untuk anak saya sendiri saya juga kerepotan juga gitu. Dan akhirnya bundanya waktu itu, iya iya Bu, tenang aja gitu kan. Nanti kita bantu insya Allah. Alhamdulillah loh. Nah, karakternya berubah. Jadi ketika di SD dia lebih lebih siap mentalnya gitu. Dibandingkan dengan waktu itu kan dia sekolahnya di SD saya juga gitu. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melalui tahapan MTK, yang tidak melalui tahapan itu sangat jauh berbeda. Kita seperti kayak mengajar anak yang benar-benar nol seperti itu. Karena kalau di kampung itu masih banyak Pak, yang seperti itu. Orang tuanya kadang ada yang nggak mau ke PAUD, nggak mau ke TK langsung ke SD. Tapi memang berbeda banget. Jauh. Kita lebih lebih mudah kalau anak itu dari PAUD ke TK. Gimana Kak? Ada tambahan lagi Sudah atau terbukti bahwa PAUD itu memang memberikan ya Bu sebelum masuk SD ya. hmm. Baik Saya Bu, ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? monggo Mungkin, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup, Ibu. Cukup. Baik, dari teman-teman sudah cukup. Mungkin Ibu sebagai narasumber ada beberapa tambahan yang mungkin belum disampaikan. Apa ya Kak? Hmm, ini aja kali ya. Lebih banyak ke lebih banyak ke ini apa? Tadi untuk menggali rasa kepercayaan diri anak-anak. Itu aja sih. Jadi anak-anak ketika pas masuk SD itu masih masih banyak saya kendala itu di rasa kepercayaan dirinya ya Kak ini. Ya memang itu nggak bisa mutlak 100% dari guru. Memang itu karakter dari apa ya? Lingkungan keluarga memang terpenting, tapi paling tidak dari guru sebagai guru PAUD itu di paling dasar gitu.
pasti punya cara teknik untuk bagaimana caranya mengajari mereka itu mengurangi rasa mindernya yang berlebih. Memang ada beberapa karakter anak yang sangat sangat mindernya itu berlebih. Rasa takut, kadang ditinggal orang tua itu nangis seperti itu, harus ditunggui sampai orang tuanya harus masuk ke dalam kelas gitu kan. Ada yang seperti itu nggak mau ditinggal sama sekali. Jadi rasa kepercayaannya kurang. Jadi ya itu aja sih Kak, gimana caranya sama-sama ya, saya di SD, kakak di PAUD gitu kan. Sama-sama ayo, saya juga berjuang ini untuk saya paling paling ini paling senang dengan apa ya, untuk mengenal dunia anak-anak, bagaimana secara anak-anak itu nggak dituli, anak-anak itu punya rasa percaya dirinya, gimana caranya mereka itu berani gitu kan. Itu yang saya gali ke mereka dengan cara, kalau saya sih ada cara sendiri sih Kak. Tapi semoga nanti untuk guru PAUD sebagai dasarnya nih ya, fondasinya gitu, lebih punya banyak cara kayak gitu untuk menyiapkan mereka masuk ke SD untuk mengurangi. Kalau udah terbantu kan saya jadi agak ringan nih. Gitu. Bercanda sih. Hmm. Baik, terima kasih untuk tambahannya Ibu. Jika tidak ada lagi tambahan dari teman-teman, mungkin sesi wawancara ini saya cukupkan. Terima kasih pada Bu Lina karena sudah menjadi narasumber, sudah meluangkan waktu. Jawaban Ibu sangat membantu untuk tugas akhir semester kami, Bu. Oke. Semoga jawaban Ibu bisa membantu kakak-kakak semua lulus dengan nilai yang bagus ya. Amin. Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Eh, Tante Lina, Ya, dokumentasi dulu boleh ndak? boleh dong. Oke, sudah. Hitung ya. Sat- Mhm. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, makasih Tante. Terima kasih, Ya, Bu. selamat dadah. Terima kasih Ibu, selamat malam. Malam juga. Yeay. Guys, thank you. Aku sudah catat juga Pak nih. Oke, aku udah record kok. Tenang, tenang. Sebentar ya, aku matiin dulu recordnya, guys. Oke, Oke.